masa itu yang sudah banyak lupa dengan ajaran Allah, tapi nanti setelah Nabi Isa ini mengajari umat pada masa itu, nanti ada pada waktunya Nabi Isa dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Nah, setelah meninggal inilah Ka'bah itu mau dirobohkan, barangkali roboh oleh pasukan Habasyah, orang Habasyah setelah meninggalnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dihilangkan Quran dari kertas. Qurannya ada, tapi tulisannya hilang. Tentu sudah parah banget, sudah parah banget. Karena pada ketika itu orang sudah banyak yang maksiat, pedoman orang Islam hilang sudah. Karena sudah banyak yang maksiat, maka kiamat sudah hampir datang. Dan dari hati orang yang hafal, yang biasanya hafal Quran, nanti sudah hampir kiamat, hilang hafalannya dari tulisan Quran yang ada di kertas-kertasnya hilang. Jadi Qurannya ada, tapi isinya kosong. Yang hafal hilang dalam hafalannya dari itu. Nah, itu berarti kiamat sudah dekat sekali. Kiamat sudah dekat. Hingga satu ayat tiada orang yang hafal daripada ayat Al-Quran. Ada lagi yang hafal. Tinggal deh, ada sembahyang lagi. Karena sembahyang kan masih ada ayat Quran, Fatihah, ayat Quran wajib dibaca rukun sholat. Setelah Fatihah baca surah ayat Quran. Jangankan hafal sebiji Al-Quran, satu ayat pun tidak ada lagi yang hafal. Satu ayat itu Qul huwallahu ahad, itu satu ayat. Itu kita dapat, apalagi sebijian Al-Quran atau satu surah dari Al-Quran. Kemudian kembali manusia jadi kafir sekaliannya. Semuanya manusia yang hidup pada waktu itu, karena Quran hilang, yang hafal tidak ada lagi, Ka'bah runtuh, maka manusia semuanya kafir, tidak ada lagi yang beriman kepada Allah. Kayak apa lagi beriman? Quran hafalan hilang sudah, Ka'bah tempat menghadap kiblat ketika sholat hilang, kemana lagi tujuh? Maka manusia pada waktu itu semuanya dalam keadaan kafir. Kemudian tengah mereka itu bersenang-senang, lagi bersukaria, lagi asik-asik, lagi bersenang-senang, dan lagi berjual beli di pasar. Dihilangkan cahaya matahari, maka gelaplah seperti malam. Tiba-tiba hilang matahari di atas ada kayak malamnya. Malam ini kenapa kadang, kenapa gelap? Karena matahari tidak ada. Nah, itu hari siang sedang berjualan di pasar, mungkin sedang mencari ikan di laut, sedang nabas di kebun, apakah gawian. Tiba-tiba ada matahari rupanya hilang, gelap seperti malam. Dan nyata segala binatang-binatang, maka tercenganglah segala ahli bumi dan jin. Melihat situasi dan kondisi pada saat itu, makhluk manusia dan jin yang ada di muka bumi ini
bingung. Ada tiba-tiba bingung kan? Kita mati lampu aja bingung. Malam mati lampu bingung. Kemudian gugur segala gunung. Gunung-gunung itu hancur, maka terguncang ini bumi kayak gempa, kayak tsunami, dan hangus segala gunung hingga jadi abu yang berterbangan. Itu berarti sudah detik-detik kiamat. Detik-detik kiamat. Gunung yang menjadi pasak bumi. Kenapa bumi ini tahan, tidak bergoyang? Karena ada pasaknya, ada pakunya. Nah, pada waktu itu gunung hancur, hangus, meledak. Bumi ini diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertanya-tanyalah manusia dengan jin. Ibarat kita tuh, apa yang terjadi? Saling tanya satu sama lain terkait dengan kondisi pada waktu itu. Dan bercampur aduk binatang hutan dan burung dengan manusia, terkumpul manusia, burung, binatang, hewan tercampur aduk, hingga hewan yang di atas bumi itu seperti ombak di laut beradu-adu, setengahnya dengan setengah yang lain. Manusia tercampur wang gajah, tercampur wang singa, tercampur, pokoknya bubujur hancur bang sudah. Nah, itu kiamat sudah, kiamat yang sesungguhnya. Kemudian pergi jin ke pihak laut, mendapatkan laut itu telah kering, jadi api sama sekali. Di darat gunung hancur, hewan-hewan yang di hutan keluaran dari hutan, pergi ke laut kering, isinya api semuanya di laut. Biasanya air, pada hari kiamat itu api rupanya yang ada di laut tadi itu. Kemudian belah bumi, terus ke bawah, dan pecah langit, terus ketujuh lapis langit. Pokoknya kiamat tadi maksudnya, atau kiamat yang sesungguhnya. Kemudian datang angin, matilah segala ahli bumi, penduduk bumi. Ketika ditiupkan angin, semuanya dalam keadaan mati. Itu berarti sudah kiamat, ditiupkan trompet yang pertama oleh malaikat Israfil alaihi salam. Kalau sudah semuanya mati itu sudah kiamat. Jadi kejadian yang sangat dahsyat sekali, yang akhirnya seluruh makhluk ciptaan Allah, wabil khususnya di bumi, semuanya mati, itu kiamat. Nanti setelah kiamat baru dibangkitkan lagi oleh Allah, dihidupkan kembali menuju padang mahsyar. Bermula awal hari kiamat, yaitu dari tiupan sangkakala yang kedua, yaitu tiupan bangkitan, yaitu menghidupkan yang mati dari segala badan, dari manusia dan jin dan malaikat dan hewan, dan yang demikian itu. Jadi sudah kiamat, sudah kejadian yang dahsyat tadi,
baru nanti ditiup dengan tiupan kedua oleh malaikat Israfil, bangkitlah seluruh makhluk, manusia hidup lagi, jin hidup lagi, malaikat hidup lagi. Itu semuanya makhluk manusia dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia yang meninggal ketika hari kiamat. Jadi hidupkan semuanya. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar namanya. Padang mahsyar itu tempat berkumpul seluruh makhluk. Kalau sekarang di bumi ini kan yang hidup cuma yang hidup. Mungkin banyak sudah. Ini dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia yang mati pada hari kiamat, dikumpulkan semua di padang mahsyar. Kemudian daripada mati segala makhluk dengan tiupan sangkakala yang pertama, yaitu dinamai nasyad. Tiupan pertama itu tiupan yang menyebabkan seluruh alam ini hancur, makhluk yang ada di dalamnya meninggal mati. Itu tiupan pertama, namanya tiupan nasyar namanya. Kemudian digiring manusia ke padang mahsyar, maka yaitu dinamai hasyar. Nah, ini tiupan kedua, membangkitkan, menghidupkan seluruh makhluk. Dibawalah, digiringlah ke tempat perkumpulan, namanya padang mahsyar namanya. Ibarat kita kalau berkumpul di satu tempat, misalnya di lapangan sepak bola, itu dibawa ke sana semua, kumpul. Nah, kalau hari kiamat nanti namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat berkumpul seluruh makhluk, mulai dari Nabi Adam sampai yang meninggal di hari kiamat. Nanti setelah kumpul, nah di situ nanti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang pernah diperbuat ketika di dunia.